Presiden Prabowo, Kabinet Merah Diduga curi uang, bocah dianiaya pengurus pondok pesantren. Kejaksaan Tinggi Lampung periksa Bupati Waikanan terkait kasus mafia tanah. Kesegaran olahan buah kelapa muda hilangkan dahaga. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Hemalina, inilah Kompas Lampung selengkapnya. Seorang bocah berusia 13 tahun di Kabupaten Pesawaran jadi korban penganiayaan oleh pengurus pondok pesantren. Aksi kekerasan ini dipicu korban yang dipaksa mengakui aksi pencurian yang dilakukannya. Akibat peristiwa ini, korban pun mengalami luka lebam hingga luka bakar di bagian wajah. RV, seorang bocah berusia 13 tahun menjadi korban penganiayaan oleh pengurus pondok pesantren di Kabupaten Pesawaran Lampung hingga mengalami luka lebam dan luka bakar di bagian wajahnya. Korban mengaku dipaksa dan diancam bila tidak mengakui kesalahannya mencuri uang jutaan rupiah. Padahal korban menyebut bahwa ia diajak melakukan aksi pencurian oleh temannya dan hanya mendapatkan bagian uang sebesar Rp25.000. Nah, kalau aku bohong, aku ditempelin besi panas. Padahal aku udah jujur, jangan dikit, masih ditempelin. Makanya aku bohong, ngambil banyak itu nggak pernah. Cuma kita bagi 25, ditempelin besi panas sama dia. Pisau dipegang sama dikaikin besi api langsung ditempelin. Padahal aku udah jujur itu jangan ngambil segitu doang, nggak nyampe 2 juta. Tapi dia ngomongnya 10 juta. Harus ngakui 10 juta. Iya, verbal dia. tapi aku jangan dibagi temanku 25 tadi. Tak terima sang anak menjadi korban penganiayaan, orang tuanya pun melapor ke polisi. Ayah korban Rohadi menjelaskan bahwa saat ini kondisi anaknya masih dalam trauma akibat kejadian yang menimpanya. Ia juga sangat menyayangkan lantaran pengurus pondok pesantren yang main hakim sendiri hingga membuat anaknya mengalami luka-luka. Ditonjok, dikasih pakai pisau panas itu dibakar, tempelin, diperbanyak lah ini. Ya saya juga tadi begitu datang hilap saya. Ya langsung lanjut proses, saya minta tolong biar cepat ditangkap aja, biar puas walaupun nggak sepenuhnya saya ini sembuh. Ya anak saya udah diperban luar biasa kayak gitu. Dengan hukuman itu aslinya saya belum terima itu. Ayah korban berharap pihak Polres Pesawaran dapat melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban serta mengumpulkan barang bukti untuk segera ditindaklanjuti. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, pasca kasus penganiayaan terjadi kepada bocah 13 tahun lantaran dipaksa untuk mengakui aksi pencuriannya, kini pihak kepolisian Polres Pesawaran telah melakukan olah TKP dan akan memeriksa pengurus pondok pesantren. Polres Pesawaran Lampung melakukan penyelidikan atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pengurus pondok pesantren terhadap santrinya sendiri yang masih berusia 13 tahun.
Dalam kasus ini, kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mengetahui kronologis kejadian serta memeriksa 10 orang saksi. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Stutik mengatakan, pihaknya pun akan segera memanggil dan memeriksa pengurus pondok pesantren yang diduga melakukan penganiayaan terhadap bocah tersebut. Dan saat ini Polres Pesawaran telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, telah memeriksa sebanyak 10 orang saksi, dan hari ini juga akan diperiksa Saudara Ustadz Hamid di Polres Pesawaran. Diketahui sebelumnya seorang bocah berusia 13 tahun menjadi korban penganiayaan oleh pengurus pondok pesantren di Kabupaten Pesawaran Lampung hingga mengalami luka lebam dan luka bakar di bagian wajahnya. Korban mengaku dipaksa dan diancam bila tak mengakui kesalahannya mencuri uang jutaan rupiah. Padahal korban menyebut bahwa ia diajak melakukan aksi pencurian oleh temannya dan hanya mendapatkan bagian uang sebesar Rp25.000. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Polisi berhasil menangkap pencuri dan penadah motor milik pedagang makanan keliling di Lampung Selatan. Selain mengamankan barang bukti motor curian, polisi juga menemukan narkoba jenis ganja dari tangan pelaku. Jumadi, pelaku pencurian sepeda motor milik pedagang makanan keliling tak berkutik saat digelandang tim TK 308 Polsek Penengahan ke Mapolsek setempat. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengaku motor curiannya ia gadaikan ke salah satu penadah bernama Samun. Dari pengakuan tersebut, polisi langsung bergerak dan menggerebek rumah seorang penadah barang curian hingga menangkap pelaku tanpa perlawanan dan mendapati barang bukti sepeda motor serta narkoba jenis ganja. Berhasil diamankan satu pelaku dari inisial J dan untuk kendaraan sendiri telah berpindah tangan ke salah satu pelaku juga bernama inisial S, dan berhasil juga dilakukan penangkapan pada hari itu juga, dan berhasil mendapatkan satu kendaraan yang dicuri oleh pelaku. Untuk barang bukti lainnya, pada saat penangkapan pelaku 480 ditemukan juga barang bukti narkoba berupa ganja seberat 1/4 on. Atas perbuatannya, pelaku Jumadi terjerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian, sedangkan Samun dikenai pasal 480 KUHP tentang penadah barang curian. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung periksa Bupati Waikanan terkait kasus mafia tanah. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV.
Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Masuk hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga pemerintah? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih. Informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Masih bersama saya, Hemalina di Kompas Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung periksa Bupati Waikanan Raden Adipati Surya terkait dugaan korupsi mafia tanah di kawasan hutan yang berada di Kabupaten Waikanan. Saat akan dimintai keterangan usai diperiksa, Bupati Waikanan enggan berkomentar dan langsung bergegas meninggalkan awak media. Bupati Waikanan Raden Adipati Surya diperiksa Aspitsus Kejati Tinggi Lampung terkait dugaan korupsi mafia tanah di kawasan hutan di Kabupaten Waikanan yang digunakan untuk perkebunan. Pemeriksaan dilakukan selama 12 jam lebih sejak Senin siang hingga malam hari. Aspitsus Kejati Lampung Armen Wijaya menyampaikan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik telah memintai keterangan terduga pelaku dan memeriksa 8 orang yang terdiri dari Dinas Kehutanan, dinas atau instansi penerbitan perizinan, serta pihak kementerian. Dan yang bersangkutan dimintai keterangan terkait adanya dugaan penguasaan lahan di kawasan hutan yang berada di Kabupaten Waikanan yang dipergunakan untuk perkebunan. Tupoksi selaku Kepala Daerah Kabupaten Waikanan dalam pengambilan keputusan terkait perizinan yang telah diterbitkan di masa kepemimpinan yang bersangkutan dan masa kepemimpinan Bupati yang terdahulu. Usai diperiksa, Bupati Waikanan Raden Adipati Surya enggan berkomentar dan langsung meninggalkan kantor Kejati Lampung menggunakan kendaraan mobil. Hanya di dalam aja kalau untuk kita ada berapa jam Pak? Ditanya di dalam ini tentang pembakaran lahan. Oh, pembakaran lahan. Ya, makasih ya. Ya. Nanti itu tanya di dalam ya. Oh, siap. Ada berapa pertanyaan Pak Bob? Nggak ingat saya, tanya di dalam aja ya. Dari pagi ya Pak Bob? Hingga saat ini, tim penyidik masih mendalami terkait modus yang digunakan terduga pelaku dalam penguasaan lahan yang berada dalam kawasan hutan tersebut.
Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Seorang warga desa Tunggal Jaya, Kabupaten Muko Bengkulu, ditemukan tewas di area perkebunan dengan kondisi mengenaskan. Korban diduga dimangsa harimau saat tengah mencari rumput untuk pakan ternak. Bersamaan Warga desa Tunggal Jaya, Kabupaten Muko Bengkulu, dikagetkan dengan temuan seorang pria yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di sebuah area perkebunan. Korban Ibnu Oktavianto sebelumnya pamit keluar rumah mencari rumput untuk pakan ternak miliknya. Namun hingga malam hari korban tak kunjung pulang. Keluarga yang panik langsung meminta bantuan warga untuk melakukan pencarian. Setelah dilakukan penyisiran hutan, warga menemukan korban di sebuah area perkebunan dalam kondisi meninggal dunia dengan bagian tubuh yang tak utuh. Atas temuan tersebut, warga langsung menghubungi aparat setempat untuk meminta evakuasi. Dari olah TKP, petugas tampak menemukan sejumlah potongan tubuh korban yang sudah terpisah akibat diduga dimangsa harimau. Sampai jam 10 malam, beliau korban sudah kembali. Keluarga resah dan meminta bantuan masyarakat untuk mencari korban. Sekitar pukul 12 malam, korban ditemukan, diperkirakan dimakan harimau. Kemudian warga menghubungi Polsek Traslinjam untuk minta bantuan evakuasi. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan BKSDA dan melakukan patroli di sekitar area perkebunan warga. Bayazir Araihan, Kompas TV, Bengkulu. Hujan deras yang terjadi selama 4 jam mengakibatkan sejumlah pemukiman padat penduduk di kota Bandar Lampung dilanda banjir. Salah satunya di wilayah Gang Persada, Kalibalau Kencana, Sukabumi, Bandar Lampung. Genangan air mencapai 1 meter akibat luapan aliran sungai. Selama 4 jam diguyur hujan deras yang terjadi pada Senin kemarin, pemukiman warga di wilayah Gang Persada, Kalibalau, Kencana, Sukabumi, Bandar Lampung dilanda banjir setinggi 1 meter. Banyaknya sampah yang menyumbat aliran sungai yang dekat dengan pemukiman menyebabkan air meluap ke setiap rumah warga. Warga menyebut banjir setinggi 1 meter ini terjadi sejak siang hari setelah beberapa jam kemudian hujan deras mengguyur pemukimannya. Kadang-kadang ya tergantung, kadang-kadang kalau di sini nggak hujan ya di sana di Kemiling hujan banjir. Pemukiman ya? Jembatannya mampet, kena bambu-bambu, kan, nanti airnya meluap dia. Kini pasca banjir setinggi 1 meter yang melanda pemukiman di wilayah Gang Persada mulai surut dan warga sekitar juga telah membersihkan bekas sampah akibat banjir. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Kesegaran olahan buah kelapa muda, hilangkan dahaga. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Masuk hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga TNI? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Tingginya matahari, pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti
Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Masih bersama saya, Hemalina di Kompas Lampung. Saudara, model ayam mercon, sebuah inovasi dari turunan pempek Palembang yang dikenal dengan cita rasa pedasnya, kini tengah menjadi menu favorit di kawasan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Menu yang disajikan dengan kuah kaldu udang ini sudah menarik perhatian banyak pelanggan. Model turunan dari pempek Palembang yang biasanya dipadukan dengan telur atau tahu, kini mendapatkan sentuhan baru di tangan Indah Wulandari, penjual makanan rumahan dari Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Inovasi terbaru ini diberi nama model ayam mercon. Model ayam mercon merupakan kreasi model dengan menambahkan tumisan daging ayam bercita rasa pedas agar model tidak terasa monoton. Untuk membuat model ayam mercon, prosesnya mirip dengan model pempek pada umumnya. Ikan kakap giling dicampur dengan bawang putih halus, telur, kaldu, dan air. Adonan ini diulen hingga kalis dan dicampur dengan sagu hingga rata. Setelah itu, adonan dibentuk bulat dan diisi dengan daging ayam giling yang telah ditumis dengan cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kuahnya pun istimewa, Indah menggunakan bawang putih dan merah, lada serta udang yang dihaluskan untuk menambah cita rasa. Model bersama kuah, irisan timun dan bihun siap disajikan. Indah mengaku telah menjual kudapan ini selama 1 tahun terakhir. Kebanyakan kan biasanya kan model itu isinya telur, tahu. Saya kan pecinta pedas juga kan, jadi terinspirasi lah isi mercon. Kalau isi cabai aja kan udah banyak kan, jadi kita kasih daging ayam dicopper, dicincang-cincang. Ternyata respon masyarakat peminatnya banyak. Terus kalau udah order sekali pasti balik lagi ordernya kayak gitu. Model ayam mercon yang memiliki cita rasa pedas dan gurih dari kuah kaldu udang membuatnya semakin diminati pembeli. Rasanya enak ya, apalagi
tambah ada daging. Kalau biasa kan model mercon itu di mana-mana isinya hanya cabai. Enak sih untuk inovasi baru ini. Worth it untuk harga 10.000 karena ini kan isinya daging ayam. Sudah sering, hampir tiap hari beli. Satu porsi model ayam mercon dibanderol Rp10.000 dan bisa dipesan secara online atau datang langsung. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Lalu saudara, Provinsi Lampung dikenal dengan buah kelapanya yang melimpah. Memanfaatkan hal itu, seorang pemuda di Bandar Lampung membuka usaha yang menyajikan beragam olahan kelapa muda menjadi minuman es teler yang menyegarkan. Seperti apa sensasi rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Saudara, cuaca terik memang paling pas untuk menikmati minuman segar. Di Kota Bandar Lampung ada sebuah kedai yang menyajikan beragam olahan kelapa muda. Seperti apa rasanya? Yuk kita coba. Buah kelapa muda, siapa yang tidak menyukainya? Buah dengan banyak manfaat baik bagi kesehatan tubuh ini cocok dikonsumsi dalam kondisi apapun, terkhusus di waktu siang hari saat cuaca terik sebagai pelepas dahaga. Lampung merupakan salah satu wilayah dengan penghasil buah kelapa terbaik. Tak heran jika tidak sulit mendapati penjual buah degan di provinsi dengan julukan tapis berseri ini. Memanfaatkan hal itu, Miswandi, seorang pemuda di Bandar Lampung, memulai ide bisnis dengan membuka kedai yang menawarkan beragam minuman dengan bahan baku buah kelapa muda. Kedai yang ia beri nama Es Teler Omi 1345 ini menyajikan beberapa varian minuman, seperti es degan alpukat, es degan nangka, es teler original, dan es teler durian dengan tambahan perasan jeruk nipis di atasnya. Rasa manis dan tekstur lembut dari kelapa muda yang dicampur dengan buah-buahan segar membuat es teler ini selalu ramai didatangi pembeli. Ya saudara, ternyata tak salah di siang hari ketika cuaca terik menikmati kesegaran es kelapa muda yang dicampur dengan berbagai buah-buahan seperti alpukat dan durian ini bisa meningkatkan mood kita menjadi lebih baik lagi. Setiap harinya, Miswandi mengaku bisa menghabiskan 100 hingga 120 buah kelapa di dua outletnya yang berlokasi di Waikandis dan Waihalim, Bandar Lampung. Dari usahanya ini, ia juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah pemuda yang ia berdayakan. Harga di kami tentunya terjangkau, nggak mahal-mahal. Es teler durian di kami cuma harga 20.000. Sementara mungkin kalau udah masuk mall itu udah 35-45 kan. Jadi manfaatnya banyak juga ke masyarakat, juga mereka bisa dapat harga yang lebih murah dengan porsi yang pas, standar istilah standar mall lah gitu. Harganya murah, manfaatnya lebih banyak juga ke masyarakat kan gitu. Untuk bisa menikmati beragam menu dari olahan buah kelapa muda ini, Anda hanya perlu merogoh kocek mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000 saja. Pengunjung mengatakan kualitas dan rasa buah layaknya di resto, namun memiliki harga kaki lima. Harganya ya menurut saya sih worth it ya, karena emang kualitasnya bagus, terus rasanya juga enak. Kan kita juga habis UTS ya gitu, habis pusing gitu. Jadi katanya beli es aja kayak gitu. Es di mana yang enak kayak gitu. Es teler nih dekat MBK tuh enak. Oh ya udah, jadi kita kesini gitu, rekomendasinya kesini gitu. Kedepan, Miswandi selaku pemilik kedai Es Teler Omi 1345 berharap usahanya bisa terus berkembang hingga mampu menambah karyawan. Ini tentu bisa membuka lapangan pekerjaan dan usahanya bermanfaat bagi orang banyak. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung episode hari ini. Saya Hemalina, mewakili seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.
Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.